iman yang mengalahkan ketakutan. Faith over fear. Ada satu pernyataan seperti ini, saudara ya. Iman dan ketakutan tidak dapat tinggal di satu rumah. Jika satunya masuk, yang lain akan keluar. Apa artinya pernyataan ini, saudara? Kalau seseorang itu hidupnya diliputi dengan ketakutan, maka iman itu tidak akan bekerja. Sebaliknya, jika seseorang punya iman, saudara, maka dia tidak akan takut terhadap apapun. Sekali lagi ya, saudara, bahwa jika seseorang hidupnya diliputi dengan ketakutan, maka iman itu tidak akan bekerja. Sebaliknya, seseorang yang punya iman, dia tidak akan takut terhadap apapun. Dan di sepanjang bulan Juli ini kita telah belajar dari 1 Samuel pasal 13 dan 1 Samuel pasal 14. Saya mendorong untuk setiap kita bisa membacanya kembali. Ini berbicara tentang dua tokoh, saudara, yaitu Saul dan Yonatan. Saul adalah raja dan Yonatan itu adalah anak daripada Saul. Mereka menghadapi persoalan yang sama. Mereka menghadapi tantangan yang sama, pergumulan yang sama. Tetapi sikap dan cara untuk menghadapinya berbeda, saudara. Saul ketakutan, sementara Yonatan bertindak dengan iman. Nah, hari ini saya rindu untuk setiap kita dapat mengubah dari ketakutan menjadi orang yang memiliki iman. Apa yang menjadi persoalan daripada Saul dan Yonatan ini? Musuh mereka yaitu orang Filistin. Sekarang ini kan lagi ya, dalam tanda petik seperti musim perang, saudara ya. Ada Israel dan Iran, Rusia dan Ukraina masih bergejolak. Kemudian India dan Pakistan, yang terbaru di dekat dengan Indonesia, saudara, yaitu Thailand dan Kamboja, saudara. Ya, saling perang-perangan, saudara, daerah perbatasan. Nah, ini adalah suatu peperangan yang dihadapi oleh orang Israel, saudara. Dan kita lihat perbandingan tentara atau pasukannya, saudara, bersama dengan persenjataannya atau amunisinya. Kita bisa lihat, saudara, di dalam tabel berikut ini, kekuatan orang Filistin itu ya ditopang oleh 3.000 kereta. Kemudian 6.000 pasukan berkuda atau kavaleri, saudara. Belum termasuk pasukan berjalan kakinya. Alkitab mencatat sebanyak pasir di tepi laut. Jadi itu saking banyaknya, saudara. Itu kelihatannya seperti pasir di tepi laut. Nah, mari kita lihat, saudara, perbandingannya tidak seimbang sekali, saudara. Sementara Israel kurang lebih 600 orang yang menyertai Saul. Dan Alkitab mencatatnya bukan sebagai pasukan atau prajurit, tapi rakyat, saudara. Jadi beda. Kalau Alkitab mencatat rakyat, ya itu orang kebanyakan, saudara. Ya, yang mungkin ya sudah dewasa lah begitu, saudara. Kemudian mereka dipersenjatai dengan tombak dan lembing. Tapi mau tahu berapa jumlahnya? Hanya 2 saja, saudara. Yang satunya dipegang oleh Saul, yang satunya Yonatan. Dan ini, saudara, uniknya bahwa kalau ada senjata atau ada alat-alat yang benda tajam, ketika tumpul, orang Israel akan menyeberang ke orang Filistin untuk mempertajam, saudara. Jadi bisa dibandingkan seperti begini misalnya. Di Tondano ini kan ada produsen untuk alat-alat seperti pisau, pedang, saudara, yaitu Kelurahan Wulauan, saudara. Jadi ini Wulauan yang produksi senjata-senjata, saudara. Kemudian berperang dengan orang, ya contoh-contoh, saudara ya. Berperang dengan orang Wewelen, contoh, saudara ya. Wewelennya punya 2 senjata, saudara. Melawan kampung Wulauan yang produsen senjata, dan orang Wewelennya yang hanya 2 senjata nyebrang ke nyebrang ke Wulauan untuk mengasah supaya tajam kembali. Jadi bisa dibayangkan, saudara, kalau kemudian hal yang manusiawi, saudara, kalau perbandingan yang seperti ini, saudara, kalau peperangannya hal manusiawi, kalau kita lihat dari sisi manusianya, ya kelihatannya wajar, saudara, kalau ada ketakutan. Tapi mari kita lihat respon daripada Saul dan Yonatan. Dan hari ini bagaimana kita mengubah. Kalau kemudian setiap kita ini punya ketakutan untuk melangkah ke masa depan, punya ketakutan dalam menjalankan usaha, punya ketakutan dengan situasi ekonomi dan kondisi sekeliling kita, yuk mari kita boleh belajar dari kisah
Yonatan dan Saul ini. Mari kita lihat yang pertama, Saul, saudara. Apa yang dilakukan oleh Saul sehingga dia mengalami ketakutan? Yang pertama adalah bahwa Saul ini fokusnya pada masalah yang besar. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 6 dikatakan begini. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Jadi perbandingan yang tidak seimbang dan posisi yang terjepit membuat rakyat mengambil keputusan sendiri. Keputusan daripada rakyat itu mempengaruhi tindakan daripada Saul. Karena ketakutan dia ditinggalkan oleh pengikutnya, maka kemudian Saul itu yang dia melihat pasukan musuh yang begitu besar, begitu banyak, saudara, akhirnya melakukan suatu tindakan yang tidak membawa dia kepada mengikuti perintah Tuhan. Dari fokus kepada masalah yang besar, kemudian dia mengambil tindakan yang disebut sebagai tindakan bodoh, ya. Di dalam slide berikutnya dikatakan begini, ya. 1 Samuel pasal 13 ayat 9 dan kemudian lompat ke pasal 13 ayat 13 bagian A. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia, ya ini adalah Saul, saudara, mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13 bagian A, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Bisa diperhatikan, saudara, ini mempersembahkan korban bakaran. Apa salahnya, saudara? Ya, tapi tindakannya itu disebut oleh Samuel, ya, sebagai tindakan bodoh. Kelirunya di mana, saudara? Saul itu bukan imam, dia bukan hakim, dia raja. Bukan tugasnya dia untuk mempersembahkan korban. Jadi dia harus menunggu Samuelnya datang terlebih dahulu, kemudian baru mempersembahkan korban. Karena rakyat yang mengikuti dia udah terserah-serah. Sementara dia belum memohon belas kasihan Tuhan. Bukan wewenang, bukan tugasnya dia untuk mempersembahkan korban. Dia melakukan akan hal itu, dan setelah selesai Samuelnya muncul. Maka kemudian Samuel berkata, tindakanmu itu bodoh. Kita kelihatannya bisa melakukan sesuatu yang sepertinya tidak problem. Tapi kalau itu bukan otoritas, bukan wewenang, bukan menjadi bagian kita, itu bisa disebut sebagai tindakan bodoh, saudara. Amin, saudara. Bisa paham sampai di sini. Ini sebetulnya hal yang baik, saudara, untuk mempersembahkan korban. Tapi itu bukan wewenang, bukan bagian yang harus dilakukan oleh seorang raja. Harus seorang imam atau hakim, saudara. Jadi dia bertindak bodoh, dan pada akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Dia kehilangan panggilan. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 bagian B sampai 14 dikatakan begini. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kita bisa melihat, saudara, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Saul membawa dia kepada kehilangan panggilan daripada Tuhan. Sebetulnya kerajaannya akan dikokohkan sampai selama-lamanya. Berarti ini sampai keturunan-keturunan berikutnya, saudara. Dari generasi demi generasi dari keturunan Saul. Tapi karena perbuatan bodohnya membuat dia kehilangan panggilan itu sendiri. Seharusnya kalau mempelajari atau melihat profil daripada Saul, harusnya dia tidak perlu takut, saudara. Mari kita lihat, ya, slide berikutnya, profil daripada Saul. Saul ini adalah seorang yang tinggi dan elok, saudara. Jadi kalau dibandingkan, kalau berdiri berjajar begitu dengan orang Israel, maka dia lebih tinggi. Hanya rata-rata orang Israel itu hanya sebahunya dia, saudara. Jadi perawakannya besar, saudara. Ya, perawakannya dia besar.
Kemudian hal yang berikutnya, ini yang lebih luar biasa adalah bahwa dia dipilih dan diurapi untuk menjadi raja. Dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, dan roh Tuhan berkuasa atasnya. Kalau roh Tuhan, roh yang terbesar berkuasa atas kita, saudara, harusnya setiap kita tidak perlu mengalami ketakutan terhadap apapun. Karena yang terbesar diam di dalam kita. Yang terbesar menyertai kita. Kita nyanyikan semua lagu tadi tentang iman, tentang kemenangan, tentang roh Tuhan yang besar, saudara. Amin, saudara. Kemudian bagaimana hatinya diubah oleh Tuhan menjadi manusia yang lain, saudara. Ya, hatinya menjadi manusia yang dibaharui. Dan lebih daripada itu, dia punya pengalaman memenangkan pertempuran, saudara, ketika dia melawan Amun. Jadi sudah menang perang, saudara. Orang itu ya, kalau kita bandingkan dengan Daud, saudara, dia berkata, singa dan beruang telah hajar hamba. Apa terlebih Goliat, orang Filistin itu, saudara. Jadi pengalaman itu sebetulnya menjadi suatu dasar bahwa Tuhan bisa mengerjakan hal yang lebih lagi daripada pengalaman kita sebelumnya. Amin, saudara. Kalau kita pernah punya pengalaman, saudara, ditolong oleh Tuhan, seharusnya kita punya pengharapan untuk mengalami pertolongan kembali oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan itu tidak berubah dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Tapi persoalan di sini adalah dia mengalami ketakutan, melupakan akan jati dirinya sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi, dan roh Tuhan ada atasnya menyertai dia. Nah, mari kita telusuri lebih jauh lagi, saudara. Apa sih sebetulnya yang menjadi dasar seseorang itu mengalami ketakutan? Di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai 10. Ini pertama kali kata takut itu muncul dalam Alkitab. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab. Jadi ini adalah dialog Tuhan dengan Adam, saudara ya. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Perhatikan kata takut ini muncul, saudara, saat Adamnya melanggar perintah Tuhan, saudara ya. Jadi saat Adamnya berdosa, ketakutan itu muncul. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Adam, saudara ya, biasa fellowship dengan Tuhan di taman, saudara. Dan setiap kali Tuhan datang, tidak ada yang namanya ketakutan. Sampai kemudian Adam melanggar perintah Tuhan. Adam berdosa, ketakutan muncul. Kalau seseorang yang biasa membawa kendaraan, saudara ya, biasa membawa kendaraan, kemudian kendaraannya atau dia tidak punya kelengkapan surat-surat, misalnya tidak punya SIM. Kemudian setelah berkendara, ya katakanlah dari Tata Aran kemudian naik ya terus ke arah Kasuang, dan di dekat Kasuang Retreat Center situ, saudara, tiba-tiba ada kerumunan polisi yang lagi sweeping. Kira-kira apa reaksi daripada Anda kalau tidak punya SIM, saudara? Setidaknya akan balik, saudara. Setidaknya akan balik. Atau mengambil jalan kiri untuk bisa tembus ke Tataran Patar, saudara. Setidaknya seperti itu. Kenapa? Karena ada pelanggaran di situ. Jadi ketakutan itu muncul kalau ada pelanggaran. Coba kalau misalnya SIM-nya lengkap, saudara, semua surat-surat lengkap, kendaraannya laik, saudara. Jadi tidak ada bagian lampunya atau apa yang lainnya yang rusak, saudara. Dan kemudian ada kerumunan polisi. Apa yang dia lakukan? Santai aja, saudara. Dia akan lewat, saudara. Ya, akan lewat. Kenapa? Tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan. Benar, saudara. Di dalam masalah berkaitan dengan posisi untuk membawa kendaraan. Ada satu kisah, saudara, tentang seorang saudagar. Dia kemudian kedatangan tamu yang merupakan teman lamanya. Jadi ini teman dan dia diperlakukan istimewa. Diminta untuk dia bisa nginap di rumahnya dalam beberapa hari, saudara. Setelah kemudian dia nginap, dia mulai berkemas dan mau pamit, saudara. Tapi begitu dia membereskan barang, ada barang berharganya dia yang hilang, saudara.
Dan itu mengganggu hati daripada pemilik rumah yang merupakan temannya. Loh, kok di tempat saya gue bisa kehilangan barang tamu kehormatan saya. Maka dia berpikir pasti ini salah satu dari pekerjanya. Kemudian dia kumpulkan pekerjanya, disuruh ngaku. Mana ada yang mau ngaku, saudara. Jadi tidak akan ngaku. Tapi dia punya strategi, punya ide. Dia kemudian bercerita bahwa kuda yang ada di kandangnya itu kuda yang hebat. Yang bisa mendeteksi setiap orang yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang yang mengambil barang dari tamunya, maka kuda itu akan menendangnya. Nah, kemudian dia minta, saudara, setiap dari orang yang bekerja di rumahnya untuk satu persatu, saudara ya, mendatangi kandang kuda, memegang ekornya. Dan barang siapa yang kena tendangan daripada kuda itu, maka itu orang yang melakukan pelanggaran. Sudah, saudara, satu demi satu sambil deg-degan, saudara. Mereka memegang ekor daripada kuda, berharap kudanya tidak menendang, saudara. Jadi satu demi satu sampai kemudian orang terakhir, kudanya tidak pernah menendang, saudara. Jadi loh, kalau begitu siapa, saudara? Ternyata tuan rumah itu telah mengoleskan dengan minyak, saudara, ekor daripada kuda. Setelah semuanya keluar dari kandang kuda, dikumpulkan kembali, saudara. Dan dia periksa satu demi satu. Yang punya tanda minyak, saudara, berarti dia pegang ekornya. Sementara kemudian dari sekian pekerjanya, ada satu yang tidak memiliki tanda minyak pada tangannya. Berarti dia tidak pegang ekor kuda. Kenapa? Apa jawabannya? Takut ditendang kuda. Padahal itu strategi, saudara. Kenapa takut? Karena ada pelanggaran. Jadi kalau hari ini setiap kita memiliki ketakutan, ya perlu untuk mengoreksi. Mungkin kita ada pelanggaran kepada Tuhan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Ya, amin, saudara ya. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu roh, saudara. Kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, maka ketakutan itu berarti dari pihak yang lain. Dalam hal ini adalah musuhnya Tuhan. Ya, berarti musuhnya Tuhan itu setan, iblis, saudara. Yang memberikan roh ketakutan. Dan ketakutan itu roh, saudara. Roh itu bisa transfer. Bisa kemudian menjalar kepada orang lain. Kalau orang mengalami ketakutan, maka yang di sampingnya bisa mengalami ketakutan, saudara. Sementara di sisi yang satu, kalau seseorang yang memiliki keberanian, saudara, maka kemudian itu juga bisa akan transfer, saudara. Jadi bisa dipahami, saudara, bahwa ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Dan ketakutan itu adalah roh, saudara. Dan Tuhan memberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan ketakutan. Boleh tepuk dulu, siapa takut? 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan tidak akan mengalami ketakutan. Nah, perhatikan, kalau orang itu sempurna di dalam kasih, maka kasih itu akan melenyapkan ketakutan. Berubah ya tampilannya, harusnya bagian putih itu ke arah kiri ya. Jadi kata melenyapkan, saudara ya, dari bahasa aslinya adalah bahlo. Bahlo itu artinya membuang dengan paksa. Jadi ketika kita ini memiliki kasih yang sempurna yang berasal daripada Tuhan, maka kasih itu akan membuang dengan paksa ketakutan. Sehingga orang yang sempurna di dalam kasih tidak ada takut-takutnya. Amin, saudara. Maka Oswald Chamber berkata, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita tidak takut dengan hal yang lain. Amin, saudara ya. Mari kita tinggalkan untuk Saul, kita beralih kepada Yonatan yang melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Jadi problemnya sama, saudara. 3.000 kereta, 6.000 kavaleri atau pasukan berkuda, dan
kemudian prajurit yang berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Tapi lihat saudara, yang dilakukan Yonatan adalah dia fokus bukan pada tentaranya, saudara. Dia fokus bukan pada masalahnya. Dia fokus pada Tuhan yang besar, saudara. Di dalam ayat 6b dari 1 Samuel 14 dikatakan sebab bagi Tuhan. Ini yang Yonatan katakan, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini harus bisa kita pegang, saudara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, mau dengan banyak orang atau sedikit orang. Sebab bersama Tuhan itu berarti kita menjadi pemenangnya, saudara. Kalau bersama Tuhan, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kalau Tuhan memberikan satu malaikat saja bisa menghajar 180.000 tentara. Baru satu malaikat. Belum kalau kemudian disebut sebagai bala tentara Tuhan. Itu jumlahnya sudah tidak terkatakan. Jadi fokus daripada Yonatan bukan lihat tentaranya. Dia lihat Tuhan yang besar. Maka kemudian dia ngomong, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Mau banyak orang atau sedikit orang. Quote berikut ini berkata seperti ini. Iman adalah pilihan. Kita memilih untuk percaya pada Allah atau memilih untuk percaya pada apa yang kita lihat. Jadi kita bisa melihat di depan kita tantangan yang besar. Dan orang bisa saja kemudian mengalami karena terpengaruh ya. Oleh karena apa yang dia lihat. Tapi cara kita sebagai orang percaya bukan melihat apa yang tampak mata. Tapi kita harus bisa melihat dan percaya kepada Tuhan yang besar. Amin, saudara ya. Hal yang kedua, saudara. Dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Yonatan. Dia tahu dia umat perjanjian. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Jadi Yonatan mengatakan kepada orang Filistin sebagai orang yang tidak bersunat. Dan Yonatan sendiri adalah orang yang bersunat. Apa beda orang bersunat dengan yang tidak, saudara? Orang yang bersunat adalah orang yang memiliki ikatan perjanjian. Memiliki covenant sebagai umat perjanjiannya Tuhan. Karena tanda sunat itu sebagai tanda covenant yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Yaitu dibuat oleh Abraham. Diteruskan kepada Ishak, Yakub dan kepada suku Israel. Jadi sunat itu sebagai tanda bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Sunat itu sebagai tanda bahwa mereka adalah umat kesayangannya Tuhan. Kalau mereka menjadi umat kesayangannya Tuhan, mereka tidak akan pernah terkalahkan. Saya mau katakan bahwa orang Israel mau dengan sedikit orang, mau dengan banyak orang tak terkalahkan. Karena mereka bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak Israel, siapa yang menjadi lawan? Saudara? Yang membuat Israel kalah apabila mereka membelakangi Tuhan. Apabila mereka berdosa. Apabila mereka melakukan pelanggaran. Maka mereka akan kalah. Kenapa? Bukan karena musuhnya yang hebat. Karena Tuhan yang menjadi musuh mereka. Kalau kita membaca catatan daripada Alkitab, kita melihat kisah-kisah kekalahan daripada orang Israel. Karena mereka berbuat dosa. Mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Makanya mereka mengalami kekalahan. Tapi sepanjang hati mereka nyantol kepada Tuhan, gak akan pernah terkalahkan. Jadi kalau misalkan kita lawan Israel. Lawan Israel ini. Buat mereka berdosa kepada Tuhan. Itu yang kemudian dikatakan oleh Bileam. Dinasihati oleh Bileam. Buat mereka untuk bersinah. Buat mereka untuk hatinya menjauh dari Tuhan. Maka mereka akan kalah. Karena Tuhan yang menjadi lawan mereka. Bisa dipahami sampai saat ini. Dan saya mau beritahu. Bahwa kita semua ini adalah umat perjanjian. Amin, saudara. Yakinkan kiri kanan kamu bangsa pilihan, saudara. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, yang dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kita ini umat perjanjian, saudara.
Amin, saudara. Dan Tuhan ada di pihak kita. Mari kita lihat bagian berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Yonatan, bahwa Yonatan ini memiliki partner ya, bersama pembawa senjatanya yang sepakat, saudara. Ayat yang ke-7 dari 1 Samuel pasal 14. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Kuncinya, saudara, di sepakat. Orang kalau banyak ya dan bersepakat itu bagus, saudara. Tapi kalau banyak orang kemudian tidak bisa sepakat, ya tidak akan ada dampaknya, saudara. 2 orang saja sepakat, itu dampaknya besar. Coba perhatikan Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi syaratnya untuk bersepakat itu berapa? 2 orang. Jadi kalau suami istri bersepakat, ya suami istri bersepakat, saudara, meminta apapun, saudara. Firman saudara yang bilang, jika 2 orang bersepakat meminta apapun, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi ini harus kita bisa pegang, saudara. Meminta apapun di dalam kesepakatan. Saat membangun Babel, saudara, mereka itu satu bangsa, satu bahasa, membangun untuk mencari nama. Dan Tuhan kemudian datang, nengok, saudara, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Apa yang mereka lakukan itu barulah permulaan. Dan apapun yang mereka lakukan pasti akan terlaksana, saudara. Tuhan yang ngomong, saudara. Maka karena motifnya tidak benar, saudara, dikacaukanlah bahasanya sehingga tidak bisa memahami satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita ini bersepakat, ya satu bahasa, ya sepakat 2 atau 3 orang, 2 orang, saudara, maka permintaan apapun akan dikabulkan. Kita lihat perjuangan Indonesia kan, ketika dideklarasi melalui Sumpah Pemuda, apa, saudara? Satu bahasa. Itu merupakan bagian-bagian perjuangan di awal, saudara, untuk menyatukan. Karena perjuangan sebelumnya bersifatnya kedaerahan. Nah, mari kita lihat tindakan daripada daripada Yonatan berikutnya adalah dia bertindak dengan iman. Dan imannya ini bukan iman yang iman buta-buta, saudara. Iman yang punya perhitungan. Dan dia meminta tanda kepada Tuhan, saudara, ya. Ayat 10 dari 1 Samuel pasal 14 dan ayat 12. Tetapi apabila kata mereka begini. Jadi ini kata Yonatan, ya. Kalau tentara Filistin yang ngomong begini, naiklah kemari maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Tapi kalau musuhnya ngomong, orang Filistin yang ngomong begini, diamlah di tempat itu, maka mereka akan diam. Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Jadi itu tandanya. Jadi bukan hanya sekedar iman yang buta, saudara. Jadi dia meminta tanda, kalau mereka ngomong naiklah kemari, saudara, maka mereka akan naik. Itu menjadi pertanda Tuhan menyerahkan mereka. Mari Evan boleh maju ke depan, saudara. Dan apa yang terakhir, saudara, dia mengalami kemenangan. 1 Samuel pasal 14 ayat 23 dikatakan begini, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Tindakan daripada Yonatan, saudara, ya, dan bujangnya, partnernya, membawa senjatanya, membuat Tuhan turun tangan, bekerja. Yang mati terbunuh oleh Yonatan itu tidak banyak, saudara. Tapi kemudian terjadi kegentaran yang hebat seperti gempa yang diciptakan Tuhan. Dan kemudian musuhnya bangkit, saling bunuh-membunuh, saudara. Dipicu oleh apa, saudara? Tindakan iman yang bersepakat. Nah, hari ini saya mau mendorong setiap kita. Bisa saja perbandingan
Mungkin ya bisa aplikasinya dalam usaha kita, saudara. Kita punya modal yang kecil seperti orang Israel yang hanya 600 pasukan. Menghadapi kompetitor, situasi ekonomi yang lagi lesu. Apalagi ya di pertumbuhan ekonomi di Tondano ini, pergerakannya, perputarannya ya tidak seperti kota-kota yang lain. Itu bisa saja seperti kondisi orang Filistin atau tentara Filistin. Kita bisa menghadapi situasi itu. Sehingga bisa saja kemudian ada kebimbangan, mau buka usaha ini apa enggak. Ini sudah begitu banyaknya orang yang usaha seperti ini. Atau kita berpikir, saudara, kalau saya nanam tomat yang harganya lagi turun ini. Dan dipikirkan apakah saat panen tomatnya harganya naik bisa kembali modal enggak, saudara? Tapi hari ini, saudara, mari lihat kepada Tuhan kita yang besar. Harus imani, Roh terbesar ada dalamku. Amin, saudara. Ku percaya. Amin, saudara ya. Jadi kita harus melakukan langkah-langkah ini, saudara. Di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam pelayanan, saudara. Di dalam semua aspek kehidupan kita, saudara. Mari kita lakukan langkah-langkah ini. Lihat Tuhan yang besar. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini adalah umat perjanjian. Kecuali kita belum percaya kepada Yesus Kristus. Artinya kita belum berpindah dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Dan harus bersepakat, saudara. Karena dibutuhkan 2 orang. Jadi dalam rumah saya yakin ya memenuhi standar. Di mana 2 orang bersepakat. Tuhan akan menjawab apa yang menjadi permintaan. Dan kemudian lakukan langkah bertindak dengan iman, saudara. Untuk melangkah. Langkah pertama milik kita, saudara. Seperti Yonatan yang menaik dan kemudian berperang. Langkah selanjutnya miliknya Tuhan. Amin, saudara. Maka kemenangan, keberhasilan akan menjadi bagian daripada kita semua. Saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang kepinginnya mengalami kerugian. Mengalami kesusahan. Setiap kita maunya menang, saudara. Tidak mau kalah. Dan hari ini mau untuk mengikuti langkahnya Saul atau mengikuti langkahnya Yonatan. Dan saya mendorong setiap kita, saudara. Bisa saja tantangan yang kita hadapi di depan kita, saudara, begitu besar, tapi pandang Tuhan kita yang besar. Kita spesial, umat kesayangan, bangsa pilihan Tuhan. Dan mari bersepakat, lakukan langkah iman. Kemenangan akan menjadi bagian dari hidup kita. Sebagai quote yang terakhir, jangan takut akan hari esok, karena Allah sudah berada di sana. Bukankah Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri.